sudah ada kelompok di dengan Satu Pak. kelompok, satu kelompok berapa orang yang kemarin? Kemarin itu tiga ya, tiga kalau nggak salah. Oh, tiga, satu kelompok tiga. Ya boleh, silakan. Jadi berarti ada berapa kelompok? 12 ya? Ya, Prof. Ya. Mau menggunakan 12 kelompok itu boleh, atau mau di ini satu kelompok 4 jadi 9 kelompok. Nanti karena ini kan belum saya bagi-bagi berdasarkan temanya, ya. Kalau mau menggunakan kelompok yang kemarin silahkan, nanti saya berarti temanya ada 12 tema sesuai dengan jumlah kelompok, seperti itu. Bagaimana? Dibuat 9 kelompok aja, Prof. 9 kelompok. Oke, ya. 9 kelompok. 9 kelompok berarti nanti ada penyesuaian kelompok, ya. Itu. Tapi kalau ingin tadi ada usulan mau menggunakan kelompok yang kemarin berarti ada 12 kelompok. Ya. Kesepakatannya yang mana? Mau pakai kelompok yang kemarin atau ini? 9 kelompok aja, Pak. 9 kelompok. Oke. Iya, Pak, yang baru aja, Pak. Ya, yang baru ya. Oke, nanti saya ini buat untuk ini ya, kelompok satu kelompok 4 ya. Ya. Berarti ada 9 ini. Ya, 9 kelompok, 9 tema yang akan dibahas untuk masing-masing. Oke. Saya ini Oke, materi kita hari ini kita akan membahas mengenai arus kas dan capital budgeting ya. Ada yang sudah ini paham mengenai arus kas. Apa yang dimaksud arus kas? Ada yang ini? Jawab, Dok. Ya. Oke, ya kita mulai saja. Nah ini ya. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu menghasilkan arus kas, ya, memiliki arus kas, ya. Itu pada umumnya suatu perusahaan memanfaatkan aset yang dimiliki, ya. Jadi setiap perusahaan bagaimana memanfaatkan aset-aset yang dimiliki untuk ya menghasilkan arus kas. Ya. Nah, dari arus kas itulah yang nantinya ya perusahaan akan mengetahui ya seberapa besar profit yang dihasilkan, keuntungan yang dihasilkan. Ya, jadi kalau aset-aset itu tidak memberikan arus kas, berarti aset tadi itu tidak efektif, tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Karena aset itulah sebetulnya sumber dari penjualan. Ya, jadi dengan adanya aset yang dikelola, maka akan terjadi penjualan di situ.
Ya. Nah, adanya penjualan tentu nantinya berkaitan dengan profit. Ya. Nah, itu semua akan terbaca dari aliran kas. Ya, jadi tanpa aset maka kita tidak akan mendapatkan penjualan maupun tidak akan mendapatkan profit ataupun arus kas. Ya, jadi ini aset itu menjadi sesuatu hal yang penting yang dikelola oleh perusahaan. Ya, tergantung ya tiap perusahaan memiliki aset jenis aset yang berbeda. Ya, ada yang aset dalam bentuk ini, misalkan kalau kita bicara mengenai perusahaan logistik, perusahaan pengangkutan, maka aset dia adalah di kendaraan. Ya, itu. Kalau di sini perusahaan yang bergerak di bidang properti, aset dia adalah properti itu sendiri. Ya, dari situlah mereka akan menghasilkan cash flow. Ya, di situ akan terjadi penjualan maupun profit. Nah, di sini kita akan membahas konsep aliran kas. Ya, bagaimana kita menganalisis. Jadi aliran kas itu sebetulnya bisa kita baca, kita analisis seperti apa polanya, ya, bagaimana siklusnya itu kita bisa analisis. Jadi ini kita akan membahas ya pokok bentuk laporan keuangan, ya salah satunya bentuk laporan dalam bentuk laporan aliran kas. Ya. Nah, bagaimana laporan aliran kas itu disusun? Ya, itu dari neraca perusahaan. Jadi perusahaan membuat neraca, dari situlah kemudian disusun laporan aliran kas. Ya, jadi sebetulnya inti dari analisa laporan kas adalah bagaimana perusahaan itu mampu menaksir kemampuan, ya. Perusahaan itu di dalam menghasilkan kas, ya, pemasukan, pengeluaran, ya, itu adalah merupakan laporan kas. Ya, dari aliran tersebut, ya, kalau kita analisis, itu kita bisa mendapatkan suatu gambaran mengenai situasi keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Ya. Apakah perusahaan itu dalam posisi tumbuh? Apakah perusahaan itu dalam posisi awal, ya, mula, rintisan, ya, atau perusahaan tersebut pada posisi dewasa, ya, pada taraf yang mana, ya, itu yang kita bisa lihat di dalam aliran kas. Ya, jadi ya kalau kita bicara di sini, ya, alirannya berhubungan dengan siklus kehidupan produk. Jadi kalau kita bicara aliran kas itu juga ada kaitannya dengan siklus kehidupan produk. Artinya dia ya muncul, ya permulaan, perkenalan, tumbuh, pada kemudian tahap kedewasaan, kemudian juga akan mengalami penurunan, ya, dan sebagainya. Nah, biasanya pada tahap perkenalan dan pertumbuhan itu aliran kas dari operasi itu biasanya negatif. Ya, di awal itu negatif operasinya. Kenapa ini negatif di awal? Modal, Pak. Modal. Kenapa modal? Karena untuk produksi di awal, Pak. Untuk operasional, untuk segala hal yang dibutuhkan, dan dan kita kan pemasukannya kan masih belum cukup stabil, masih uji coba gitu loh, Pak.
Yang saya Oke. tahu sih gitu, Pak. Oke, ya. Ada yang lain? Belum ada Kan, untung, Pak. Belum ada untung. Ya, kenapa? Belum ada untung. Ya karena baru awal bisnis ini dijalankan, belum ada apa namanya produk itu belum laku, Pak. Oke. Mungkin seperti itu. Oke. Di tahap awal produk yang dihasilkan itu belum dikenal pasar. Ya, belum pasar, belum apa? Bisa jadi masih melihat produk ini seperti apa, ya. Sehingga dari si sales, penjualan itu masih minim, ya, masih rendah dibandingkan ya biaya-biaya yang menjadi beban, ya, sehingga biasanya operasi itu akhirnya negatif, ya, di situ. Nah, Anda kan bisa lihat ini di apa, perusahaan-perusahaan startup bakar uang, ya kan? Kenapa bakar uang di awal, ya? Dengan harapan bisa menarik sebanyak mungkin pelanggan. Nah, caranya apa? Memberikan diskon, ya, diskon besar sehingga ininya banyak, ya. Memberikan poin, memberikan apa sehingga apa calon-calon konsumen itu akan menggunakan produk dia, ya. Itu yang kita lihat di awal, ya. Sehingga biasanya operasi ini biasa negatif, ya. Lebih banyak dari sisi pengeluaran misalkan untuk kebutuhan reklam, ini promosi, ya. Ya, promosi besar-besaran tapi dari sisi sales itu masih rendah, ya. Kemudian tahap pertumbuhan. Ini aliran kas itu bisa net, ya, netnya itu bisa negatif, bisa positif. Ya, ini tergantung tingkat pertumbuhan dan besarnya investasi, ya. Kemudian biasanya kalau tahap dewasa itu kas netnya itu biasanya positif, ya, pada tahap di atas, ya, itu ya perusahaan sudah mulai mapan lah, ya, tahap kedewasaan. Sehingga kita lihat kasnya juga positif. Kemudian tahap berikutnya tahap penurunan kas, biasanya negatif. Ya, penurunan kas ini biasanya ya penuaan karena misalkan aset-asetnya ya sudah mengalami penuaan, ya, depresiasi ya dari aset tersebut. Sehingga di sini beban operasi perusahaan menjadi meningkat, ya. Ini ya biaya-biayanya jadi meningkat, ya. Ini yang kita bisa lihat di tahap penurunan. Nah, kalau kita lihat di sini cash flow ini bisa kita baca dari dua pola. Ada pola konvensional, ada non konvensional. Ya. Nah, pola konvensional itu biasanya di awal itu yang negatif. Ya, tadi yang kita bahas kenapa di awal negatif, misalkan ya kebutuhan untuk pembelian aset, ya, investasi untuk pembelian aset besar, ya, sehingga memerlukan modal yang besar, ya. Yang kedua negatif karena biaya promosi, biaya produksi yang besar belum diimbangi oleh penjualan, ya, yang besar pula, ya, karena produk belum dikenal. Ini kita bisa menghasilkan negatif. Tapi setelah itu cukup positif, ya, mulai perkembangannya, ya, positif terus. Ini adalah cash flow yang konvensional. Nah, selain konvensional, kita juga mengenal ada yang
non konvensional cash flow-nya. Ya. Jadi negatif itu tidak hanya terjadi di awal, tapi bisa juga terjadi di tengah. Ya, juga kemungkinan terjadi di akhir. Ya, ini. Bisa. Ya, kejadian ya kalau di awal hampir sama lah dengan yang konvensional cash flow. Ya. Tapi di non konvensional di tengah-tengah itu juga dia ada negatif. Kira-kira kenapa kok bisa terjadi negatif di tengah? Jadi ada kerugian. Ada kerugian akibat Misal penjualannya menurun tidak sesuai target, Prof. penjualan tidak sesuai target. Oke, ya sehingga terjadi ini. Izin menambahkan. Ya, silakan. Mungkin bisa terkait investasi, menginvestasikan kembali untuk pembelian alat-alat baru mungkin. Ya. Oke. Menambahkan, Pak. Ya, silakan. Kalau dalam proyek biasanya timeline pembayaran mungkin belum dibayar, Pak. Jadi ada waktu-waktunya. Jadi ada time memang cash flow bulan itu dia minus karena belum dibayar. Oke. Ya. Jadi tadi bisa jadi karena dia menginvestasikan kembali di tengah. Ya, ada investasi baru, misalkan menambah unit usaha baru, ya, yang mengakibatkan di tengah-tengah bisa terjadi negatif, ya. Itu yang kita sebut adanya reinvestment, ya. Bisa juga di tengah negatif itu ada hutang jatuh tempo, ya, yang harus dia bayar. Ya, hutang sudah saatnya jatuh tempo, ya, sehingga ini akan mengurangi keuntungan yang diperoleh, ya, sehingga polanya negatif, ya. Bisa juga adanya kejadian-kejadian operasional yang kemudian arus kasnya negatif, ya, seperti sekarang. Ya, COVID, ya, perusahaan-perusahaan terutama perusahaan angkutan berdarah-darah itu semua. Ya. Angkutan darat, laut, udara berdarah semua itu. Ya, waktunya panen tapi enggak bisa panen. Karena enggak boleh angkut penumpang tanggal 6 sampai tanggal 17 itu masa panennya itu. Ya. Tapi karena ada aturan bahwa periode itu tidak diperkenankan untuk mengangkut penumpang, ya, beban operasional dia tetap, tapi dari sisi pendapatan, ya, kosong, sehingga di sini negatif. Jadi ini gangguan COVID dan sebagainya banyak sekali memukul sektor usaha sehingga di sini bisa jadi cash flow-nya negatif. Ya. Kemudian di akhir ada yang negatif. Kira-kira seperti apa? Kenapa negatif di akhir? Bayar hutang mungkin, Pak. Ya, bayar hutang terakhir ya. Iya. Ya, oke. Selain itu, bayar pesangon, Pak. ya, apa? Mungkin bayar severance payment, Pak. Oke. Ya, yang lain? Penjualannya sudah mulai menurun. Penjualan sudah mulai menurun, ya, karena bisa jadi umur teknis dari asetnya itu sudah terlampaui, ya, sehingga tidak lagi produktif, sehingga hasilnya negatif, ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin terjadi di akhir, ya.
Misalkan juga ini ya, pada tahun kelima ya, perusahaan itu tutup ya, sehingga dia harus membayar pesangon kepada karyawan. Nah, ini menjadi beban bagi kas sehingga menjadi negatif. Ya, jadi ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan ketika perusahaan itu tutup. Ya. Ya, sehingga arus kasnya menjadi negatif. Ya, itu yang bisa saja terjadi. Nah, arus kas tersebut positif atau negatif itu kan sebetulnya bisa kita lihat dari ini, ya, siklus, ya, aliran kas itu dengan siklus produk itu bisa kita gambarkan seperti ini, ya, aliran kas. Ya, kalau kita melihatnya dari perspektif pendapatan, biasanya tahap perkenalan itu pendapatannya masih kecil. Ya. Karena produknya masih terbatas ya yang dibuat. Kemudian juga konsumen masih sedikit ya dan sebagainya. Itu di perkenalan. Tapi pertumbuhan dan kedewasaan pendapatan dia akan naik terus. Ya. Ya, setelah melewati tahap kedewasaan, ya pendapatan bisa turun, ya karena persaingan, ya adanya persaingan ini akan menyebabkan pendapatan perusahaan turun. Tadi juga pendapatan itu turun karena peralatan tua, ya sehingga tidak produktif lagi, ya sehingga turun. Ya, jadi ini kalau kita lihat dari perspektif pendapatan. Nah, perspektif operasi ya itu juga demikian ya. Di awal itu negatif. Ya, karena dari sisi operasional ya hasil yang diperoleh ya biaya operasional itu sudah cukup tinggi di sini ya, pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan dari sisi pendapatan masih terbatas. Tetapi ketika masuk fase pertumbuhan kedewasaan, di sini dari sisi operasi itu akan menghasilkan laba. Ya, akan menghasilkan arus kas positif di sini. Ya. Ya. Sedangkan kalau kita lihat dari perspektif investasi, ya, ini di awal negatif, baru pada tahap ya kedewasaan investasi itu baru untung. Ya, artinya kalau kita investasi di awal itu, ya modal yang kita tanamkan belum kembali, ya tahun pertama, kedua. Nah nanti ya mungkin tahun keempat, kelima baru balik modal, ya itu berarti arus kasnya sama di situ. Kalau titik balik, kalau sudah balik modal di sini, modal yang dia keluarkan itu sudah kembali, nah itu berarti arus kasnya dia berada di titik nol tadi. Ya setelah itu baru kemudian arus kasnya positif. Ya itu dari perspektif investasi. Perspektif pendanaan itu lain lagi. Di awal biasanya positif. Kenapa? Di awal positif karena di pendanaan itu dia bisa mendapatkan dana dari pinjaman bank. Jadi pinjaman dari bank itu akan menambah kas. Ya, membantu kas untuk mendukung aliran kas ya, cash flow ya. Jadi ini ya pendanaan atau di awal dia menerbitkan saham ya, menerbitkan saham sehingga dia akan mendapatkan dana segar. Ya, jadi aliran kasnya positif. Tetapi dengan Pak. ya, silakan. Maaf interupsi, Pak.
Pak, Ya. mau nanya, kenapa kok utang bank kita hitung plus, Pak? Bukannya Ya. minus, Pak? Jadi kalau Anda hutang ke bank, berarti kan uang itu masuk ke kas Anda, positif. Oh, oke. Ya, ya. Berarti entah itu kita dapat dana dari orang lain, entah minjam atau gimana, di hitungan di cash flow kita hitungan tetap positif, Pak, ya, nggak minus. Positif itu, iya. Walau itu bukan uang kita, Pak. Iya, betul. Oh, oke. Ya, nanti menjadi minus ketika jatuh tempo harus Anda bayar. Oke, paham. Ya, mohon maaf Pak, karena saya bukan dari keuangan Pak, jadi Ya. belum begitu mengerti. Ya, enggak apa-apa. Ya, jadi ini kita samakan persepsinya dulu sehingga melihat bagaimana dari sisi keuangan bisa ya melihatnya sama semua ya. Jadi kita lihat itu. Jadi kenapa sih hutang itu kok malah positif? Karena dengan hutang itu kan kemudian bisa kita melakukan aktivitas. Ya. Ya. Kas kita itu ada uangnya. Ya. Itu yang harus kita lihat di situ, perspektifnya di situ. Tetapi ketika kita ya misalkan 5 tahun kemudian jatuh tempo untuk pembayaran, disitulah kemudian kas kita itu uangnya keluar. Ya, bisa jadi minus. Ya. Ya, karena harus mengembalikan kewajiban-kewajiban yang sudah diatur atau disepakati sebelumnya. Ya, itu kita bicara pendanaan. Ya. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Kalau piutang itu apakah bisa masuk kas positif atau negatif ya? Oke, ya. Piutang, ya. Nah, piutang itu sepanjang ini itu adalah masuk kas positif tapi yang belum tertagih. Ya kan? Potensial pendapatan potensial itu kan di piutang itu. Iya. Ya. Tapi kan piutang itu tidak bisa kita gunakan untuk di kas kita karena uangnya kan belum masuk. Iya kan? Iya. Ya, jadi itu baru terhitung nanti ya itu adalah yang kita hitung adalah potensial pendapatan, potensial ininya, ya kan? Yang akan tapi ya, ketika itu karena gini, piutang itu ada 2. Ya. Ada piutang lancar, ada piutang tidak lancar. Piutang lancar itu adalah ketika Anda punya piutang pada pihak lain, itu bisa Anda tagih. Ya. Iya. Tapi Anda punya piutang kepada pihak lain, ya, Anda tagih enggak bisa-bisa, ya, sudah bertahun-tahun di ini, kan tidak akan menambah kas Anda. Oh, jadi yang realnya ada di kas kita ya, Pak ya? Untuk yang kas positif itu? Iya, betul. Oh ya, terima kasih, Ya, Pak. jadi kita lihat di situ, ya. Tetapi itu adalah bisa kita anggap sebagai suatu potensi, ya. Nah, ketika itu tertagih, itulah yang nanti akan menambah kas kita. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, sehingga di sini kas itu bertambah, ya. Izin bertanya Pak Eko. Silakan. Tadi yang dari grafik sebelumnya Pak Eko. Kalau lihat grafiknya itu untuk biaya investasi saya lihat itu kan di fase dewasa, kedewasaan di pertengahannya itu sudah 0 ya, berarti dia udah stop, kira-kira stop berinvestasi, betul begitu ya Pak Eko ya?
Jadi istilahnya gini ya, investasi ini misalkan kita punya ini ya, uang katakanlah sederhananya 200 juta. Ya. 200 juta kita beli kendaraan untuk kita operasikan Grab. Ya. Berarti kan uang 200 juta itu kan keluar. Ya, keluar. Berarti kan ini ya investasi di awal yang negatif karena kita kenapa negatif? Ya. Uang yang kita miliki 200 juta itu kita rupakan dalam bentuk aset, ya kan itu. Nah, sekarang kira-kira berapa tahun itu 200 juta yang sudah kita belikan kendaraan itu akan kembali, ya. Nah, tergantung penerimaan setiap bulannya, ya. Sehingga itu ketika kita akumulasikan di ya pada tahun tertentu pada tahap kedewasaan, ya. Ketika kita hitung bahwa 200 itu sudah kembali, nah itulah kita katakan bahwa aliran kas dia sudah mulai ke arah positif. Setelah itu kan berarti dia tinggal ininya, ya, keuntungan dari 200 juta yang dia investasikan. Seperti itu. Sampai kendaraan itu kemudian tidak bisa digunakan. Baik, Pak Eko. Maksud saya Pak Eko itu kalau dilihat grafik terkait pendapatannya, saya cuma perhatikan ketika investasinya katakanlah sudah di titik dewasaan tadi itu di tengah, itu pendapatannya cenderung turun. Ya. Apakah karena memang investment cost-nya dikurangi sehingga itu ada akibat terhadap pendapatannya Pak Eko? Oke, jadi pendapatan itu turun itu ada banyak faktor. Ya. Yang pertama, pendapatan turun itu karena persaingan. Ya, bisa persaingan sehingga dari sisi pendapatan menurun. Jadi dulu itu Grab itu penghasilannya cukup besar itu. Ya. Tapi semakin banyak orang yang masuk, ya, itu persaingan semakin tinggi, maka pendapatan juga semakin menurun. Yang kedua adalah pendapatan menurun itu juga karena alat itu mengalami penuaan. Ya, biasanya kalau masih baru, ya 1 bulan bisa beroperasi penuh. Tetapi dengan penuaan alat tadi, aset tadi mengalami penuaan, ya bisa jadi dalam 1 bulan hanya bisa beroperasi 20 hari. Berarti dari sisi pendapatan dia akan mengalami penurunan. Ya, itu terus. Ya. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang ya agar pendapatan tidak menurun terus, ya, sedangkan di investasi dia sudah mulai positif, ya, dia melakukan reinvestasi lagi. Ya, reinvestasi seperti apa? Itu dia jual kendaraannya, membeli kendaraan yang baru. Ya, tapi kalau dia tidak melakukan reinvestasi lagi, ya, dia turun grafiknya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang harus kita membaca dari cash flow itu kapan saat yang tepat untuk melakukan reinvestasi lagi. Seperti itu, kira-kira gambaran seperti itu. Terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanggapi? Oke, ya, dari grafik itu tentu tambahan kas itu kita akan peroleh kalau hutangnya bertambah. Ya, jadi kalau kita hutangnya tambah, berarti di kas kita
ya, semakin besar kasnya. Tapi juga jangan lupa ya, hutangnya ditambah-tambah tapi nanti di akhir ada kewajiban untuk pengembalian saat jatuh tempo. Di samping itu ada tambahan modal saham. Ya, jadi penerbitan saham tentu perusahaan akan mendapatkan tambahan kas. Kemudian dikurangi oleh tambahan aktiva non kas. Ya, jadi ini dikurangi tambahan ya aktiva, misalkan aset dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat ya persamaan tersebut menunjukkan bagaimana perubahan kas ya itu terkait dengan perubahan komponen-komponen yang ada ya di dalam suatu perusahaan. Nah, komponennya seperti apa? Itu bisa kita lihat di sini. Kenapa suatu kas itu berubah? Itu penyebabnya bisa kita kelompokkan menjadi 3. Perubahan kas itu bisa dipengaruhi oleh investasi, bisa dipengaruhi oleh pendanaan, dan bisa juga dipengaruhi oleh operasi. Ya, kalau investasi, apa yang menyebabkan kas itu berubah karena investasi? Kira-kira apa yang menyebabkan perubahan kas karena investasi? Dan mesin baru, Pak. Ya, oke. Pembelian mesin baru, oke. Ya, yang lain? Tanah, Prof. Ya, ya. Pembelian ini ya, pembelian aset dan sebagainya, ya ini. Nah, yang berikutnya, kedua adalah perubahan pendanaan. Seperti apa? Penambahan limit kreditnya mungkin, Prof. Oke. Penambahan limit kredit. Oke. Terus ada yang lain? Izin Pak Eko. Perubahan jangka waktu pendanaan mungkin. Hutang. Pendanaan. Jangka pendek, jangka panjang. Oke. Ya, pendanaan. Ada yang lain lagi dari pendanaan? Aging masuk nggak Pak ya? Ya. Aging yang kelamaan pembayarannya gitu Pak. Oh, pembayarannya di jangka waktu pembayaran diperpanjang. Iya Pak. Oke, misalkan dari 3 tahun jadi 5 tahun, seperti itu ya. Iya Pak. Oke. Kemudian kalau operasi? Bayar gaji, Prof. Gaji, ya, kenaikan gaji itu akan merubah kas. Ya. Penambahan jumlah karyawan itu akan merubah kas. Ya. Kemudian pembelian bahan baku itu akan juga merubah kas. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan operasi perusahaan yang dapat merubah ini. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau faktor risk and resilience apa juga ngaruh ke operasi ya, Pak? Semacam COVID ini, di arus kasnya apa masuk ke bagian yang lain ya, Pak? Oke, jadi COVID ya kaitannya dengan resilience itu bisa dari ke operasional, ya. Kenapa operasional COVID? Ya, misalkan adanya pembatasan jumlah karyawan yang bekerja. Jadi kalau di pabrik itu kan tidak bisa modelnya work from home, ya, harus kerja di situ. Artinya kalau ada pembatasan hanya 50% yang boleh kerja di pabrik, berarti outputnya juga berkurang, kan itu. Berarti di sini dari sisi operasi, ya, itu bisa terjadi di situ, ya. Ya.
Kemudian juga yang mempengaruhi operasi tadi ya, kalau kita lihat penurunan penjualan. Nah, ini juga bisa ya. Ya, selama COVID ya penjualan itu turun ya. Itu bisa kita ini ya kategorikan masuk di operasi. Jadi ini ya, jadi ini ya. Jadi arus kas itu berubah dari sisi investasi itu kalau kita menginvestasikan pada misalkan membeli surat-surat berharga. Ya, jadi membeli surat berharga itu adalah artinya kita melakukan investasi. Ya, mengeluarkan uang saat ini untuk kita memperoleh keuntungan di masa depan. Ya, ini kita bicara investasi surat-surat berharga. Ya, pembelian saham dan sebagainya. Kemudian ya, membangun pabrik ya, beli peralatan itu masuk kategori investasi. Ya. Bangunan. Kemudian harga dari pembelian aset. Ya, itu masuk juga investasi ya. Aset ya, perusahaan menambah aset ya, itu juga masuk di investasi. Misalkan membeli mesin baru. Nah, itu adalah bagian harga perolehan aset. Ya. Kemudian aset-aset yang lain ya, itu kita kategorikan ke dalam investasi. Kemudian yang operasi ya, itu bisa karena kenaikan dan penurunan di utang dagang. Ya, jadi kalau tadi disebutkan ya, piutangnya makin sedikit, artinya itu akan masuk menambah ke kas. Ya. Tapi kalau piutangnya makin besar, nah itu kan piutang itu kan tidak bisa kita gunakan di situ. Masih berada di pihak lain, ya kan? Juga operasi kaitannya kenaikan penurunan persediaan, ya stok yang kita miliki, ya, atau kenaikan penurunan aktiva lancar lainnya. Akumulasi, depresiasi, hutang dagang, hutang lancar, ya, hutang pajak, laba bersih, ini semua masuk di operasi. Ya, jadi kalau kita melihat di sisi operasi, ya, pada umumnya komponennya ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pendanaan. Ya, hutang wesel, bagian hutang lancar dari hutang jangka panjang. Ya. Kemudian hutang jangka panjang, jadi kalau kita punya pinjaman, misalkan 5 tahun, ya jangka panjang, nah itu artinya kita akan mempengaruhi juga dari sisi pendanaan. Ya, hutang non lancar, ya saham, dividen, ya kita membeli saham kembali, nah ini semua masuk di dalam pendanaan. Nah, ketiga komponen tadi, ya baik itu investasi, kemudian operasi maupun pendanaan itu bisa kita kenali di dalam arus kas, ya. Nah ini, ya. Jadi kita bisa lihat dari laporan arus kas ada 2 yang kita sebut ada metode langsung dan metode tidak langsung. Ya, jadi di laporan ya kalau kita lihat metode langsung itu pelaporan keuangan itu dikelompokkan ya berdasarkan yang pertama kegiatan operasi dulu. Ya. Operasi, setelah operasi kemudian investasi, baru terakhir pembiayaan. Ya.
Nah, di dalam kegiatan operasi ya yang dicatatkan terlebih dahulu adalah kelompok penerimaan baru pengeluaran. Ya, jadi setiap kegiatan operasi itu punya dua ini fungsi ya. Ada yang penerimaan, ada yang pengeluaran. Ya. Yang masuk operasi penerimaan itu adalah penjualan. Hasil penjualan itu kita masukkan di operasi tapi pada sisi penerimaan. Tetapi operasi yang kaitannya dengan pengeluaran kas, misalkan kita membeli bahan baku, ya, membayar langganan listrik, nah itu masuk di pengeluaran kas dari sisi operasi, ya. Setelah operasi kemudian investasi baru pembiayaan. Jadi ini yang kita lihat, ya, salah satu perusahaan di mana arus kas pertama adalah aktivitas operasi, ya, baru aktivitas investasi, setelah itu aktivitas pendanaan. Jadi pembagiannya seperti itu, ya. Nah, di sini adalah yang diatur adalah penerimaan dulu. Nah, penerimaan kemudian pembayaran. Ya, penerimaan pengeluaran. Penerimaan kemudian bayar, ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah metode penyusunan laporan arus kas, yaitu metode langsung. Yang berikutnya adalah metode tidak langsung. Ya, metode tidak langsung itu berdasarkan laporan, ya, disusun berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Ya, jadi ini ada mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, ya. Jadi ada kita masukkan juga di sini, ya, koreksinya, ya, hal-hal lain, ya, yang terkait pembayaran kas, baik masa lalu maupun masa depan, dan penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas, investasi maupun pendanaan. Ya, jadi ini, ya. Di sini kita masukkan juga misalkan, ya, penyusutan aset. Nah, itu kita masukkan. Ya, ini metode tidak langsung. Amortisasi kita masukkan di sini. Ya. Pembayaran bunga, ya. Pembayaran pajak, PPN, PPh. Nah, ini semua masuk di metode tidak langsung, ya. Ya, jadi dua hal. Nah, sekarang kita masuk di capital budgeting. Nah, apa itu capital budgeting? Ya. Nah, capital budgeting itu adalah istilahnya penganggaran modal. Jadi modal itu menunjuk kepada aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Jadi kalau kita bicara mengenai aktiva tetap, bisa bangunan, bisa peralatan, ya, bisa teknologi. Nah, itu adalah modal kita yang nantinya kita gunakan untuk kegiatan produksi. Nah, sedangkan anggaran budget adalah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas, baik kas masuk maupun keluar selama periode yang akan datang. Jadi kalau kita bicara anggaran atau budget itu adalah orientasinya ke depan. Ya, apakah itu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan bisa sampai 30 tahun ke depan. Ya, itulah kita bicara budget atau anggaran. Ya. Nah, di sini kita harus mampu membuat proyeksi, membuat perkiraan, ya, estimasi seperti apa, ya, anggaran yang kita akan peroleh, ya, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Jadi capital budget itu adalah merupakan garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap, ya, apa saja yang akan kita lakukan. Nah, ini kita gunakan
untuk menganalisa proyek, ya, menentukan mana saja yang masuk ke dalam anggaran modal. Ya, jadi ini kita tentukan ya, proyek-proyek seperti apa sih yang sebetulnya perlu kita buat capital budgeting-nya. Ya, nih. Nah, kenapa ini diperlukan? Ya, karena gini, ketika kita sudah membuat capital budgeting, ya, anggaran yang nantinya kita alokasikan untuk kegiatan tersebut tidak bisa kita alihkan untuk kegiatan yang lain. Ya, ya, sehingga inilah yang kita sebut sebagai kehilangan fleksibilitas. Ya, sudah ditetapkan, ya, rencana penggunaannya. Sekiranya ada kegiatan lain, ya, investasi baru. Nah, apa yang sudah dianggarkan tidak bisa kita kemudian alihkan untuk yang lain. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kehilangan fleksibilitasnya. Pak Eko izin Pak. Ya, silakan. Pak, capital budgeting ini dengan istilah capital expenditure bedanya apa ya Pak ya? Oke. Capital expenditure itu adalah bagian dari capital budgeting. Ya, di dalam capital budgeting kita juga harus memasukkan capital expenditure-nya juga. Oh gitu, baik. Ya. Nah, kan di situ di capital budgeting ada capital expenditure, ya, ada operasional expenditure. Itu masuk semua di dalam capital budgeting. Oke Pak. Ya. Izin Pak, kalau pendanaan itu apakah masuk juga ya Pak ya di sini Pak? Di penganggaran modal. Betul. Masuk. Masuk juga Pak? Ya, masuk. Jadi artinya gini, ketika perusahaan ini mau ya rintisan, dia memerlukan dana dari bank untuk memulai usaha. Berarti kan ya ke depan itu kan dia harus memperkirakan ya tambahan modal dari mana. Ya. Pada tahun berapa itu akan dia kembalikan, dia keluarkan. Ya. Ya, jadi walaupun sifatnya estimasi, tapi itu harus kita masukkan di dalam capital budgeting, seperti itu. Kalaupun nantinya miss nggak dapat pendanaan sama sekali juga gimana tuh, Prof? Nah, itulah yang bagian dari evaluasi kita. Ya, kan ini rencana, ya, rencana. Maka di dalam bagaimana rencana itu diimplementasikan ada fungsi controlling. Ya. Itu. Ya, sehingga apa yang sudah disusun, rencana-rencana yang sudah disusun itu kemudian bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ya, memang kadang-kadang kan capital budgeting kita bicara mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan. Ya, dan estimasi kita ya dengan realita belum tentu sejalan, ya. Ya, ketika ini perusahaan-perusahaan misalkan kita bicara mengenai Lion lah, Lion, ya. Berapa tahun yang lalu mereka sangat ekspansif, ya. Apakah itu membeli pesawat baru ataupun leasing, ya, pesawat. Dengan harapan bahwa prediksi pertumbuhan penumpang itu akan meningkat dari tahun ke tahun, ya, sehingga dia punya estimasi bahwa, ya, pesawat yang dia datangkan itu akan bisa dia bayar. Ya, atau bisa dia cicil karena kan sekarang jarang perusahaan yang membeli cash, ya. Tetapi kan kondisinya seperti ini, ya. Orang yang melakukan perjalanan itu drop, belum lagi pembatasan-pembatasan sehingga
itu akan mempengaruhi arus kas yang sudah dia buat sebelumnya kan itu. Ya. Itu ya, apa yang kita susun ya dulu, ketika kemudian dengan berjalannya waktu situasinya bisa saja berbeda. Sehingga ini tentu perlu ada adjustment, penyesuaian-penyesuaian sehingga arus kas itu tidak semakin ini ya negatif di situ. Seperti itu. Jadi ini yang kita perlu pertimbangkan ya di dalam. Izin lagi Pak. Boleh, silakan. Pak, capital budgeting ini untuk jangka panjang aja atau boleh untuk proyek jangka pendek Pak, misalnya 6 bulan, 8 bulan atau setahun gitu. Atau memang untuk investasi jangka panjang? Jadi kalau kita bicara ini ya capital budgeting ya itu akan lebih baik kalau lebih dari 1 tahun. Karena di situ nanti kita bicara juga di capital budgeting mengenai time value of money. Ya. Kalau kurang dari 1 tahun itu kan tidak begitu nampak di sini ininya. Ya. Time value of money ya. Mungkin di awal-awal sudah dijelaskan oleh Pak Bambang mengenai present value. Ya. Jadi kalau 1 tahun bagaimana kita menghitung present value-nya ya. Mungkin periodenya terlalu singkat ya. Tapi dengan periodenya yang agak panjang misalkan 3 tahun, 4 tahun itu kita bisa menggunakan time value of money, menghitung present value ya untuk melihat arus kas kita ya seperti apa. Itu kira-kira ya terkait dengan panjang pendeknya. Dan panjang pendek itu juga tergantung dari sifat proyek. Ya, proyek infrastruktur misalkan jalan tol ya, itu bisa 30 tahun. Ya. Karena pengoperasian itu ya infrastruktur bisa sifatnya jangka panjangnya itu sampai 30 tahun. Tapi di proyek IT misalkan itu kita harus berhitungnya ya jangka panjangnya itu 5 tahun ya. Misalkan ya setiap 5 tahun itu ada perubahan teknologi yang cukup pesat sehingga teknologi yang dipakai sebelumnya menjadi usang ya seperti itu. Itu yang kita yang bisa kita lihat apakah berapa yang cocok ya di dalam menghitung kapital itu tergantung dari sifat proyeknya seperti itu. Nah, Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, jadi ini yang kalau kita lihat di sini ya. Nah, ya kita membuat ini capital budgeting juga berkaitan dengan klasifikasi proyek. Ya. Apakah sifatnya replacement? Ya, perawatan bisnis artinya di sini proyek itu tujuannya adalah mengganti peralatan yang rusak. Ya, penggantian peralatan ini juga merupakan bagian dari proyek. Ya, misalkan di IT ya 4 tahun sekali kita harus mengganti peralatan ya karena kemampuannya sudah menurun ya, sedangkan yang baru dengan kemampuan yang lebih kapasitas yang lebih besar dan kecepatan yang juga lebih tinggi. Artinya ini adalah replacement ya, perawatan bisnis. Yang kedua, replacement itu punya makna pengurangan biaya. Ya. Jadi kita mengganti peralatan itu tidak semata-mata karena ketinggalan zaman. Bisa juga kita mengganti peralatan karena dengan
mengganti alat yang baru itu akan mengurangi biaya yang akan kita keluarkan. Ya, misalkan semakin lama alat itu kita pakai, efisiensinya semakin menurun. Di samping itu juga beban biaya operasi dan pemeliharaannya juga semakin besar. Ya, daripada itu menjadi beban, lebih baik mengganti dengan peralatan yang lebih baru. Sehingga efisiensinya bisa lebih tinggi dan juga biaya operasi dan pemeliharaannya juga lebih murah. Ya, jadi itu yang kita lihat di sini. Yang berikutnya, proyek itu bisa menyangkut ekspansi produk atau ekspansi pasar yang sudah ada. Ya, jadi kita misalkan membuat ya, menambah output. Ya, misalkan produk kita sebulan 100 ya. Kemudian kita melakukan ekspansi produk berarti kita tingkatkan dari 100 misalkan menjadi 200. Itu adalah juga project. Ya. Nah, juga menambah outlet. Ya, itu adalah merupakan bagian ekspansi produk atau pasar. Ya. Yang berikutnya adalah ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Ya, berarti yang kita ini ekspansi adalah produk-produk baru. Ya, yang berbeda dengan yang kita buat saat ini. Ya. Atau masuk ke pasar yang baru. Selama ini kita tidak masuk di pasar itu, di wilayah itu, kemudian kita coba untuk masuk. Ya, itu juga kategorinya sebagai project. Ya. Nah, yang berikutnya kategori project itu adalah bisa project keamanan, ya, atau project lingkungan. Project keamanan ini misalkan, ya, security-nya kita tingkatkan, ya, misalkan di IT, ya, setelah sekian lama, ya, kita bisa mengidentifikasi kelemahan dan sebagainya. Kita ingin meningkatkan keamanannya. Nah, ini juga bagian dari klasifikasi proyek. Nah, proyek yang lain adalah kalau kita melakukan penelitian dan pengembangan, ya, membuat suatu uji coba produk baru atau mengembangkan produk baru, nah, melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, ya, masuk. Demikian pula kontrak-kontrak jangka panjang bisa kita klasifikasikan proyek, ya. Kalau kita dapat proyek yang sifatnya tahunan, jangka panjang, karena di situ akan menentukan apa yang akan kita lakukan terkait capital budgeting sekiranya kita dapat kontrak jangka panjang, ya, dan lain-lain ini, ya. Misalkan pembelian aset dan sebagainya, ini yang masuk kategori 8. Nah, ini kalau kita lihat di basic prinsip dasarnya, ya, bisa kita lihat di sini. Capital budgeting prinsipnya adalah ketika kita membuat capital budgeting, dasarnya adalah membuat sebetulnya cash flow. Tapi cash flow untuk ke depan, ya, ke depan, estimasi ke depan, ya, karena ini gunanya untuk kita di dalam pengambilan keputusan. Pak, izin lagi Pak. Ya, silakan. Cash flow ke belakang memang ada Pak ya? Ya, cash flow yang tercatat saat ini yang sudah terjadi. Oh, oke Pak. Ya, kalau kita bicara capital budgeting itu kan juga kita membuat semacam estimasi cash flow. Ya, sesuatu yang belum terjadi, baru estimasi seperti itu. Ya Pak, siap. Pak, mohon maaf ini Pak ya kalau banyak tanya Pak, saya kurang bukan dari keuangan soalnya Pak. Ya, enggak apa-apa. Ya.
Ya, tapi walaupun bukan keuangan kan, walaupun produksi atau apa kan sering juga kan diskusi terkait dengan ini hal-hal keuangan. Ya. Ya, kemudian cash flow sifatnya incremental ya. Nah, itu dia bisa mengalami peningkatan secara bertahap ataupun cash flow itu juga akan mengalami penurunan ya secara bertahap. Kemudian waktu ya, penentuan waktu itu juga menjadi bagian yang krusial ya, tadi yang dikatakan berapa tahun ya, 2 tahun, 3 tahun ya, itu akan sangat menentukan ya di dalam capital budgeting ya. Kemudian ini ya, cash flow ya. Untuk capital budgeting kita hitung, kita pertimbangkan dasarnya setelah pajak ya. Jadi setelah kita kurangi pajak, nah itulah yang kita masukkan di situ. Ya. Kemudian biaya-biaya ya, pembiayaan terkait itu kita juga perlu ya kita abaikan ya. Nah, ini ada beberapa konsep penting ya. Nah, capital budgeting merupakan representasi ya di dalam kita melakukan investasi yang sifatnya jangka panjang. Ya. Jadi kalau ditanya kapan harus kita nyusun capital budgeting, kalau kita akan melakukan investasi yang sifatnya jangka panjang. Nah, jangka panjang berapa tahun? Ya, tergantung ini nature ya, sifat dari project tadi ya. Nah, cash flow itu tidak hanya sekedar pendapatan ya yang kita gunakan di dalam pengambilan keputusan ya, capital budgeting. Jadi tidak hanya kita lihat dari pendapatannya seperti apa ya, tapi di sini cash flow menjadi bagian kita untuk menentukan apakah capital budgeting yang nanti akan kita alokasikan itu memberikan keuntungan bagi perusahaan atau tidak ya di sini. Nah, tentunya ada metode yang nantinya akan kita bahas di sini terkait dengan bagaimana di sini capital budgeting itu akan memberikan keuntungan ya terhadap investasi kita. Nah, ini ada beberapa yang akan kita bahas nanti. Ada metode payback, ada IRR, internal rate of return, kemudian NPV, net present value ya. Jadi ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian discount rate ya, cut off rate ya, yang mempertimbangkan cost of capital ya seperti apa ya. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana keputusan capital budgeting ya setelah melihat pendapatan dikurangi pajak ya. Bisa saja sebetulnya kalau kita lihat pendapatan cukup besar, tapi ketika dikurangi pajak dan beban lain kemudian akhirnya tidak bermakna ya. Makanya ada istilah EBIT ya, earning before interest and tax ya, pendapatan sebelum ya pajak dan bunga ya. Jadi ini ya, itu juga harus kita perhitungkan karena ada pinjaman atau pendanaan, sisi pendanaan yang kita butuhkan ketika mengawali suatu proyek. Ya.
Ini ya ada beberapa tahapan ya, biaya proyek harus ditentukan ya. Itu tadi yang dikatakan misalkan capex-nya berapa ya. Itu kita harus tentukan di sini biaya proyek. Harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva ya. Kemudian risiko dari aliran kas harus diestimasi ya. Itu kita bisa memakai distribusi probability ya. Nah, itu risiko ya. Nah, risiko ini kan sebetulnya untuk mengurangi beban kerugian yang ditanggung oleh kegiatan usaha ya ketika terjadi suatu guncangan ya. Nah, itu sehingga usaha ini bisa tetap bertahan atau resilience ya di sini. Ini yang perlu kita lihat ya, estimasi kan juga risiko. Kemudian mengetahui risiko dari proyek ya, manajemen harus menentukan cost of capital yang tepat ya. Nanti seperti apa ya cost of capitalnya. Kemudian time value of money itu juga harus kita perhitungkan ya, nilai waktu uang, aliran kas yang diharapkan seperti apa. Yang kemudian present value juga harus kita perhitungkan di dalam aliran kas ya terhadap biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, kemudian ini juga bagaimana kita di dalam melakukan penganggaran modal, langkahnya seperti apa? Ya, penganggaran modal itu meliputi langkah yang pertama identifikasi. Proyeknya apa sih yang akan kita buat? Ya, berapa lama proyek itu akan berlangsung? Itu kita identifikasi. Kemudian kita melakukan analisa, ya, berdasarkan arus kas yang sudah kita buat, berdasarkan cash flow yang kita estimasikan. Kemudian pemilihan peluang investasi, ya, seperti apa, ya, apakah itu akan kita laksanakan atau tidak, ya. Jadi di sini juga ya memperhitungkan bagaimana pengembalian ya dari pendanaan yang kita lakukan di awal, ya. Bagaimana kombinasi yang tepat, ya, misalkan, ya, terkait dengan pinjaman, misalkan, apakah lebih cocok kita menggunakan pinjaman atau lebih tepat menerbitkan saham. Nah, ini juga, ya, kaitannya dengan portofolio yang diinginkan, ya, kait dengan risiko, ya, perusahaan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, ada rangkaiannya di dalam investasi. Kita definisikan dulu masalahnya seperti apa, ya, peluangnya seperti apa. Kemudian investasi itu adalah apakah yang bisa dikombinasikan dalam banyak alternatif atau yang sifatnya mutual eksklusif, ya, saling meniadakan. Artinya kalau kita memilih salah satu proyek, maka akan meniadakan proyek yang lain. Nah, itu yang kita sebut sebagai mutual eksklusif. Ini estimasi biaya maupun manfaat di masa depan, di mana kita diharapkan bisa melakukan estimasi pendapatan maupun biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Ya. Nah, tentu walaupun estimasi biaya manfaat itu tidak 100% ya, sesuai nanti dengan kondisinya, tapi ini membantu kita untuk nantinya pengambilan keputusan apakah, ya, capital budgeting yang kita sudah buat itu
cukup layak ya untuk kita laksanakan. Kemudian arus kas ini juga harus kita lihat bagaimana pergerakannya, apakah menuju sisi yang positif atau negatif, ya. Kemudian apakah kita memerlukan dana tambahan atau tidak, ya. Nah, ini yang juga apakah pendapatan yang kita peroleh akan kita lakukan investasi kembali, ya, dan sebagainya. Ini adalah kaitan juga yang perlu kita perhitungkan. Ya. Ya, jadi ini apa saja yang perlu kita lihat adalah data-data akuntansi, kemudian analisis, kemudian membuat keputusan investasi. Juga harus kita pertimbangkan biaya tertanam atau sunk cost, yaitu biaya-biaya yang sudah kita keluarkan tapi tidak akan kembali, ya. Jadi kalau ternyata proyek itu gagal, tidak bisa kita tarik kembali. Kemudian nilai waktu dari uang, ya seperti apa? Karena kita harus memperhitungkan nilai uang dari waktu ke waktu, ya. Ya itulah yang kita sebut time value of money. Nah, ini apa yang menjadi pertimbangan menilai daya tarik, ya, yaitu jumlah dana yang dikeluarkan. Ini harus kita lihat, ya berapa besar, ya, misalkan capex-nya, capital expenditure-nya seperti apa, ya berapa besar yang. Kemudian nanti potensi keuntungan, ya, yaitu arus kas masuk, operasi bersihnya seperti apa. Juga periode waktu investasi untuk menghasilkan keuntungan, ya, umur ekonomi investasi, ya, apakah akan bisa kembali dalam waktu yang pendek atau memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ini juga menjadi daya tarik, ya. Kemudian pemulihan modal, ya, di akhir investasi. Apakah ketika investasi itu berakhir, modal yang kita keluarkan itu akan kembali, ya, sudah kembali. Nah, itu juga menjadi suatu pertimbangan daya tarik. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita melihat, ya, membandingkan beberapa proyek, ya, kita kaitkan dengan waktu, ya, yang nantinya menjadi pertimbangan, ya. Nah, ini step-stepnya, identifikasi proyeknya apa, kemudian kita mengumpulkan informasi, ya, terutama nantinya informasi itu akan kita gunakan untuk membuat arus kas, ya, perkiraan arus kas, kemudian membuat prediksi ke depan, ya, terkait dengan proyek tersebut, kemudian pengambilan keputusan di antara alternatif yang kita tawarkan, kemudian diimplementasikan, ya. Ada proses pengambilan keputusan, ada evaluasi kinerja, dan ada proses pembelajaran. Nah, ini, ya. Itu kira-kira materi yang bisa saya sampaikan untuk. Silakan sekiranya ada yang masih ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ya. Dari materi ini nantinya kita akan membahas kelanjutannya adalah kalau kita bicara mengenai investasi tadi, ya, apa saja yang perlu kita perhatikan, ya, kaitannya dengan capital budgeting, ya. Kalau kita melakukan suatu kegiatan operasi, ya sudah beroperasi, ya, bagaimana usaha kita itu harus dilakukan agar kondisinya menguntungkan, ya. Kemudian kalau kita melakukan peminjaman, ya, hutang seperti apa, ya. Nah, karena apakah kalau kita hutang itu kan tidak selalu di awal,
ya di awal tentu ada pinjaman, dalam perjalanan juga perusahaan perlu menambah modal dengan berhutang. Kira-kira nanti pengaruhnya terhadap beban hutang itu seperti apa? Ya, itu juga kita lihat ya, jadi bagian. Kemudian kalau kita lihat dari operasi perusahaan, ya apakah perusahaan itu sudah dari sisi keuntungan dibandingkan aset yang dia miliki, kira-kira sudah sebanding apa enggak? Wah, asetnya cukup besar, tapi di sini keuntungannya segini. Kira-kira masih ya menarik atau tidak? Ya, jadi inilah yang nantinya kita coba bahas ya di dalam kuliah-kuliah berikutnya ataupun diskusi kita berikutnya. Ya. Ya. Untuk tugas nanti akan saya upload, so, ya. Saya tidak mencantumkan namanya. Silakan nanti Anda memilih, ya kelompoknya. Yang akan saya cantumkan adalah urutannya 1, 2, 3 dan sampai ke 9 dan topiknya apa itu. Nah, silakan nanti Anda diskusikan sendiri ya pembentukan kelompoknya. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada ya saya akhiri. Materi ini sudah saya upload di Classroom ya, kalau ingin Anda ini ya, Anda unduh ya, di-download. Silakan di Classroom. Oke, kalau tidak ada ya, saya akhiri untuk pertemuan. Ya, saya tidak tahu apakah minggu depan itu ya Selasa depan masih ada perkuliahan atau sudah masuk di ini jadwal libur Lebaran. Ya, sekiranya minggu depan itu sudah masuk jadwalnya libur Lebaran, mungkin kita pertemuannya kembali setelah Lebaran ya. Jadi kelompok yang akan presentasi kelompok 1 saya rasa waktunya cukup ya untuk pertemuan setelah Lebaran sekiranya ya. Minggu depan sudah mulai libur. Oke, demikian ya. Saya akhiri ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Terima Pak. kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak.